warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rani Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis digunakan untuk melemahkan respon terhadap stimulus yang tidak menyenangkan dan mengenalkan kepada stimulus yang berlawanan atau yang menyenangkan. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk mengajarkan klien untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami oleh klien. Jadi di sini klien akan dilatih dengan teknik yang luar biasa, akan membuat kecemasan tersebut akan menurun dan tidak lagi mengalami kecemasan yang berlebihan. Dan manfaatnya yaitu di antara lainnya yaitu yang pertama, untuk menurunkan atau melemahkan fobia ataupun trauma yang dialami oleh klien. Jadi seperti fobia terhadap kucing, fobia naik motor dan sebagainya, maka teknik ini akan digunakan untuk menurunkan atau melemahkan kecemasan yang terlalu berlebihan tersebut. Tidak hanya itu, teknik ini digunakan untuk ketika kita sedang menghadapi suatu kecemasan seperti ujian nasional, kecemasan seperti wawancara kalau kita nanti bekerja dan sebagainya, maka ini bisa digunakan kepada klien yang mengalami kecemasan yang terlalu berlebihan. Yang kedua yaitu melemahkan atau menurunkan perilaku negatif tanpa menghilangkannya. Maka dari itu kita akan menghilangkan kecemasan terhadap salah satu klien yang bernama Devi Fatmawati. Di sini dia mengalami trauma karena pernah mengalami kecelakaan, sehingga ketika dia menaiki motor, dia mengingat kejadian yang membuat dia kecelakaan kejadian tersebut. Maka dari itu kita akan mencoba untuk menghilangkan trauma Devi dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Maka dari itu marilah kita menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Dari permasalahannya Mbak Devi tadi ceritakan ya, Mbak Devi mengalami trauma, kecelakaan, dan gak berani naik motor. Baik, sekarang saya akan menggunakan teknik desensitization. Dan Mbak Devi coba sekarang, apakah merasakan kenyamanan? Nyaman Kak? Benar ya? Iya. Baik. Sekarang tangannya coba ditaruh di sini. Relax ya Mbak ya, ototnya relax, semuanya relax. Setelah itu pejamkan mata. Relax, tenang. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Dengarkan kata-kata saya, abaikan suara selain dari suara saya. Baik, sekarang Mbak Devi bayangkan berada di tempat yang benar-benar nyaman, relax, dan tiba-tiba di depan Kak Devi ada motor yang mewah dan tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi Mbak Devi bayangkan motor itu dan Mbak Devi berkeinginan sekali untuk menaikinya. Tahap berikutnya, Kak Devi mencoba untuk melupakan segala kejadian ketika Kak Devi mengalami kecelakaan. Coba dilupakan secara perlahan. Dan sekarang Kak Devi fokus dengan motor yang ada di depan Kak Devi, yang Kak Devi tuh ingin sekali untuk menaikinya. Maka berikutnya, Kak Devi mendekat kepada motor tersebut, memegang motor tersebut, dan hasrat Kak Devi, keinginan Kak Devi sangat tinggi untuk menaikinya. Dalam keadaan tenang dan rileks, coba Kak Devi melihat motor tersebut, memegang motor tersebut, dan akhirnya Kak Devi berani untuk menaikinya. Karena Kak Devi ingin mencapai tujuan tertentu, dan akhirnya Kak Devi berani untuk menaiki motor tersebut. Langkah berikutnya, setelah Kak Devi berani menaiki motor tersebut, Kak Devi menyalakan motor tersebut dan menjalankan motor tersebut tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas,
Sekarang yang Kak Devi bayangkan itu hanya Kak Devi ingin mencapai tujuan Kak Devi, ke tempat tujuan. Lupakan masa lalu yang membuat Kak Devi itu trauma dan cemas. Kak Devi menaiki motor tersebut dengan perlahan, di tempat yang benar-benar nyaman, di tempat yang benar-benar menurut Kak Devi itu indah sekali pemandangannya. Tanpa ingat kejadian yang membuat Kak Devi itu trauma untuk menaiki motor tersebut. Setelah itu, Kak Devi merasakan ketenangan, ketentraman ketika menaiki motor tersebut. Dan di perjalanan pun Kak Devi lupa bahwa Kak Devi itu pernah mengalami kecelakaan. Dan sekarang Kak Devi itu hanya fokus. Kak Devi itu sekarang kerja dan harus bisa naik motor lagi untuk mencapai tujuan Kak Devi, untuk mencapai masa depan Kak Devi. Setelah menaiki motor tersebut, Kak Devi benar-benar merasakan bahwa Kak Devi sudah berani dan tidak akan lagi trauma ataupun takut untuk menaiki motor. Lupakan segala kejadian tersebut, dan langkah berikutnya Kak Devi menghentikan motor tersebut, dan Kak Devi harus meyakini bahwa Kak Devi sudah tidak lagi takut untuk menaiki motor. Dan Kak Devi akan mencoba melupakan segala kejadian yang membuat Kak Devi menjadi trauma dan mengalami kecemasan yang terlalu berlebih. Ingatlah, ketika kita menaiki motor dengan hati-hati, maka kecelakaan itu tidak akan terjadi. Ingatlah Kak Devi, sebelum Kak Devi mengalami kecelakaan, Kak Devi berada di sebuah kenyamanan ketika menaiki motor dan tidak merasakan trauma. Coba diingat, ketika Kak Devi sebelum mengalami kecelakaan tersebut, Kak Devi merasa tenang kan? Setelah merasa tenang, maka Kak Devi akan melupakan kejadian tersebut dan sekarang lebih fokus kepada pekerjaan Kak Devi, lebih fokus kepada apa yang Kak Devi inginkan bisa tercapai, dan melupakan segala kejadian yang membuat Kak Devi takut untuk menaiki motor. Baik, sekarang tenangkan, rilekskan segala apa yang dipikirkan Kak Devi. Tarik nafas secara perlahan, tahan, lalu hembuskan secara perlahan. Ketika menghembuskan, lupakan segala kejadian yang membuat Kak Devi trauma. Sekarang buka mata Kak Devi secara perlahan. Atur nafasnya Kak Devi biar lebih rileks, lebih tenang lagi. Alhamdulillah, tahap terakhir sudah diselesaikan. Apa yang dirasakan sama Kak Devi sekarang? Saya merasakan bahwa saya sudah tidak takut lagi untuk menaiki motor. Di situ saya belajar untuk mengetahui bahwa kehidupan akan terus berjalan dan saya tidak boleh berhenti hanya karena kecemasan yang berlebih. Baik, alhamdulillah. Akhirnya Kak Devi sudah bisa menghilangkan rasa trauma itu dan mau untuk mencoba untuk menaiki motor lagi. Dan sekarang Kak Devi saya harap lebih fokus kepada pekerjaan, fokus kepada masa depan, dan lupakan segala kejadian yang membuat Kak Devi itu trauma. Dan sekarang sudah tidak takut lagi untuk naik motor ya. Sekarang kita harus benar-benar bisa melupakan segala trauma yang ada dan untuk menata masa depan kita. Baik, sekian dari saya ya Kak Devi. Semoga Kak Devi sudah tidak trauma lagi, sudah tidak takut lagi, tidak merasakan cemas yang berlebih lagi. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.